Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bihudurikum. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan materi belajar bahasa Arab kita. Ayyuhal ahibba, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kata kerja. Nah, kata kerja di dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah fi'il. Dan kata kerja ini secara waktu menjelaskan aktivitas yang telah dikerjakan, aktivitas yang sedang dikerjakan, atau aktivitas yang akan dikerjakan. Nah, dalam video belajar kita kali ini, kita akan belajar tentang kata kerja yang menjelaskan aktivitas yang sedang dikerjakan atau aktivitas yang akan dikerjakan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fi'il mudhari. Ayyuhal ahibba, kalau kita membuka kamus dan mencari sebuah kata kerja, kita akan disuguhkan dua kata di sana. Misal kita membuka kamus Al-Ma'ani, kita cari bahasa Indonesianya, kita ketik belajar. Maka nanti akan muncul dua kata. Yang pertama adalah darosa, dilanjutkan dengan yadrusu. Darosa, yadrusu. Nah, yang kedua inilah yang disebut dengan fi'il mudhari. Atau kita cari kata yang lain, membaca misal. Kita ketik membaca, kemudian kita cari, maka akan muncul di sana kata qara'a yaqra'u. Yaqra'u inilah yang disebut dengan fi'il mudhari. Jadi kalau kita mencari sebuah kata kerja di kamus Al-Ma'ani misalnya, maka kata yang kedua inilah yang disebut dengan fi'il mudhari. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang fi'il mudhari dalam video pembelajaran ini. Ayyuhal ahibba, dalam bahasa Indonesia susunan kalimat terdiri atas subjek dan predikat. Karena kita sedang belajar tentang fi'il mudhari, tentu saja predikatnya adalah kalimat verba ya. Jadi ada subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab pun demikian, ada yang disebut dengan subjek dan predikat. Hanya saja istilahnya saja yang berbeda, tapi secara susunannya sama. Kalau di dalam bahasa Indonesia, susunannya adalah subjek dulu, baru kemudian predikat. Contohnya Ahmad membaca. Tidak bisa kita balik membaca Ahmad Al-Quran, tapi selalu Ahmad membaca Al-Quran, Ahmad menulis pelajaran. Jadi subjek kemudian predikat dalam bentuk kata kerja. Lain halnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini bisa dibalik, kita bisa menyebutkan kata kerja dulu kemudian subjeknya, atau sebaliknya kita sebutkan dulu pelakunya atau subjeknya baru kemudian kata kerja. Misal Ahmad membaca Al-Quran. Dalam bahasa Arab kita bisa mengungkapkan dengan yaqra'u Ahmad Al-Qur'ana atau Ahmad yaqra'u Al-Qur'ana. Jadi dari sini kita mempelajari bahwa susunan kalimat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia cenderung sama, yaitu membutuhkan subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab juga sama. Karena kita bicara tentang kata kerja, istilahnya adalah fi'il untuk kata kerja dan fa'il untuk subjeknya atau pelakunya. Ayolah ahibah, lebih lanjut terkait dengan subjek atau pelaku, kita kembali terlebih dahulu pada materi yang sebelumnya terkait dengan isim dhamir. Ada banyak isim dhamir, tapi di video ini kita belajar yang sederhana saja, yaitu kita mengingat kembali tentang isim dhamir anta, anti, huwa, hiya, ana, dan nahnu. Anta kamu untuk laki-laki, anti kamu untuk perempuan, huwa berarti dia untuk laki-laki, dan hiya dia untuk perempuan. Ana ini bisa berarti saya, baik laki-laki atau perempuan sama saja menggunakan ungkapan ana, dan nahnu kita
baik kita ini semuanya laki-laki ataupun nahnu untuk semuanya perempuan, atau campur laki-laki perempuan sama-sama menggunakan nahnu. Nah, domir ini yang akan kita gunakan praktek untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan fi'il mudhari. Ada juga nanti di sini ada Ahmad dan Aisyah yang kita tempatkan sebagai subjek. Mari kita lihat dalam bentuk kalimat-kalimat sederhana. Di sini ada ungkapan sederhana, yakni huwa yaqra'ul Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an. Nah, fi'il mudhari'nya adalah yaqra'. Kalau kita membuka kamus, selalu yang dihadirkan adalah fi'il mudhari' dalam bentuk yaqra', ada pakai ya, yaqra'. Umpamanya menulis maka yaktub, membaca yaqra', duduk yajlis, berdiri yaqumu. Nah, fi'il mudhari'nya di huruf pertamanya selalu dihadirkan menggunakan huruf ya. Huruf ya ini kita berlakukan apabila fa'ilnya atau subjeknya adalah huwa atau orang ketiga tunggal, yaitu Ahmad. Jadi kalau kita mengucapkan Ahmad yaqra'ul Qur'an, juga huwa yaqra'ul Qur'an, sama-sama menggunakan ya. Yang kedua di sini ada hiya. Hiya berarti dia menggunakan ta, hiya taqra'ul Qur'an. Ini bedanya ya, huwa yaqra'ul Qur'an dan hiya taqra'ul Qur'an. Nah, begitu juga apabila subjeknya adalah perempuan, maka menggunakan ta sama seperti hiya. Aisyah taqra'ul Qur'an. Jadi di sini di halaman ini kita belajar ya, huwa menggunakan ya, huwa yaqra'ul Qur'an sebagaimana yang kita temukan di kamus. Terus yang kedua, hiya taqra'ul Qur'an, menggunakan ta karena subjeknya atau fa'ilnya adalah perempuan. Ayuhal ahibba, selanjutnya adalah domir anta dan anti. Di sini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, huwa dan hiya. Kamu membaca Al-Qur'an, anta taqra'ul Qur'an. Nah, di sini taknya huruf yaqra'u menjadi taqra'u. Ini sama dengan hiya taqra'u. Jadi nanti kita akan taunya bagaimana, apakah tak ini berarti hiya atau berarti anta. Kita bisa mengetahuinya kalau sudah dalam bentuk susunan kalimat seperti ini. Kalau sudah dalam bentuk kalimat seperti ini, kita sudah tahu bahwa huruf ta dalam kata taqra'u adalah untuk subjek anta. Anta taqra'u Al-Qur'an, kamu membaca Al-Qur'an. Nah, yang kedua, anti taqra'ina Al-Qur'ana. Kalau untuk perempuan tidak hanya mengubah dari ya menjadi huruf ta, belakangnya kita tambahi huruf ya dan nun. Nah, tentu saja harokatnya kita sesuaikan. Huruf ya penyesuaiannya adalah harokat kasroh, maka taqra'ina. Contoh yang lain, yaktubu, dia menulis. Anta taktubu, anti taktubina. Yang lain, huwa yajlisu, dia duduk. Anta tajlisu, anti tajlisina. Pergi, huwa yadhab, anta tadhab, anti tadhabina. Sekali lagi, untuk anti tidak hanya mengubah huruf ya menjadi ta, kita juga harus menambahkan huruf ya dan nun di akhir. Ayuhal ahibba, selanjutnya adalah ana dan nahnu. Untuk ana hurufnya adalah alif, maka mengubah dari huruf ya menjadi alif. Saya membaca Al-Qur'an menjadi ana aqra'u Al-Qur'an. Jadi mengubah huruf ya menjadi huruf alif. Dan yang kedua di sini nahnu naqra'u Al-Qur'an. Mengubah huruf ya menjadi huruf nun, dari kata yaqra'u menjadi naqra'u. Ayuhal ahibba, demikian cara kita mengubah fi'il mudhari berdasarkan subjeknya, berdasarkan pelakunya. Seandainya pelakunya adalah ana, menggunakan alif,
dari kata yaktubu menjadi aktubu. Kalau pelakunya adalah anta, kamu, maka mengubah huruf ya menjadi huruf ta, dari yaktubu menjadi taktubu, dari yaqra'u menjadi taqra'u, dan begitu seterusnya. Selanjutnya silahkan scan atau buka melalui browser alamat https://bit.ly/mudhari untuk membaca makalah lebih lanjut terkait dengan fi'il mudhari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.